Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisanihi yafqahu qawli. Amma ba'd, yang sama kita hormati kepengurusan Majelis Ta'lim beserta anggota, ibu-ibu, bapak-bapak, umumnya kepada kaum muslimin wal muslimat, jamaah wirid yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Pertama, syukur yang tak terhingga senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa hadir di rumah Allah dalam rangka melaksanakan wirid rutinan yang diadakan setiap Ahad sore. Semoga wirid rutinan ini bisa menambah ilmu kita dan bisa meningkatkan keimanan dan ibadah kita. Amin Rabbal alamin. Kemudian selawat beriringan salam selalu kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berupa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah wirid yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan kita sore hari ini kita akan coba melanjutkan wirid, artinya ceramah agama kita tentang hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari. Kata Rasulullah, "May ya'khuzu anni haula'i kalimatin." Siapa yang mau mengambil beberapa kalimat dariku. Makna kalimat ini mengambil beberapa pesan dariku, beberapa nasihat dariku, faya'mal bihina, kemudian tidak saja diambil begitu saja, didengarkan begitu saja, tetapi diamalkan apa yang didengarkan itu, kemudian au yu'allimu, atau diajarkan kepada orang lain. Jadi ternyata ilmu deh tidak saja didengarkan, tetapi juga diamalkan. Kemudian tingkat yang paling tinggi, diajarkan kepada orang lain. Diajarkan ke anak, diajarkan ke orang yang dokek kita. Kami ndak ustad, ndak guru, ndak ustazah, tapi sakete-sakete yang kita sampaikan bisa kita ajarkan kepada orang. Tapi colek momen, colek sikon, colek wakotu, layaga iyang bentuknya bu, layaga riyangnya juga di situ awak majen kepada orang lain. Kata Nabi, bu, siapa yang mengajarkan sesuatu kepada orang lain, kebaikan kepada orang lain, maka nilai pahalanya sama jomin khumrin naim, berimpak dengan onta merah. Itu godang nilai. Unta merah itu sakit itu sangat
mahal sekali impak dengan itu. Lalu ketika Rasulullah tawarkan may ya'khuzu ani haula'i kalimatin, siapa yang mau mengambil beberapa kalimat dariku untuk diamalkan dan dikerjakan dan diajarkan kepada orang lain, maka ada salah seorang sahabat yang mendengarkan Rasulullah mengatakan, anna ya Rasul, ambo ya Rasul, mau melakukan itu. Lalu Rasul fa'ahadha, Rasul mengambil tangan Abu Hurairah, summa, kemudian dia didudukkan di samping Rasul. Rasul menyebutkan 5 hal. Dan 5 hal itu diantaranya adalah 1, ittaqil maharim takun akbadan nas. Peliharalah dirimu, peliharalah anggota tubuhmu dari hal yang diharamkan oleh Allah, maka kamu akan menjadi hamba Allah yang tinggi tingkat ketaatan, tingkat kepatuhan kepada Allah. Syarat pertama, Bu, jaga diri. Dari mana mulainya? Jaga diri mulai dari kepala, lintasan pikiran. Kenapa lintasan pikiran pertama kali? Karena awal dosa itu diawali dari kepala pikiran. Maka orang yang pikiran kotor, inyo akan cenderung babuek perbuatan yang kotor. Kalau ma pikir, lo lah kepada orang lain. Berprasangka baiklah kepada orang lain. Berpikirlah dengan yang baik. Jago lintasan kepala. Kamalai mato dari menundukkan pandangan dari yang diharamkan Allah. Malai jago lidah dari hal yang diharamkan Allah. Jago lisan, jago mulut dari masukkan makanan yang haram. Jago tangan dari memegang yang haram. Jago kaki dari melangkahkan yang haram. Jago perut, jago kemaluan dari yang haram. Jago anggota tubuh ibu dari hari, dari menutup aurat supaya tidak tampak. Oh, 1. 2. Wa ahsin ila jarika takun mu'min ahsin. Berbuat baiklah kepada tetanggamu. Wa ahsin. Kamu akan menjadi orang mukmin yang baik. Bu, menjadi orang beriman yang baik. Acara tadi berbuat baik kepada tetangga. Kalau kodok batingkang wak jo tetangga, le jadi orang beriman yang baik wak deh. Gilo bacagan aja wak jo tetangga, le masuk deh. Wa ahsin, maknanya balaslah kebaikan tetangga itu lebih dari yang dia lakukan kepada kita. Kalau nyoba kirim gulai kepada kita sekali dalam sebulan, kita mesti 2
kali. Kalau nyoma nolong kita sekali, 2 kali dalam sebulan, kita mesti lebih daripada itu. Membalas kebaikan tetangga lebih daripada yang mestinya. Bu, cara berbuat baik kepada tetangga sudah kita uraikan. 1, sudah kita bahas pada pertemuan dulu. Di antara berbuat baik kepada tetangga itu yang pertama adalah tidak mengganggu tetangga. Jo lidah. Jo perbuatan. Sama apa lagi? Sama binatang ternak kita. Sama apa lagi? Sama tumbuh-tumbuhan kita. Awak laelo awak di tetangga awak deh. Lalisan awak laelo semuanya. Percakapan awak laelo. Tetapi tanaman kita masih daunnya di atap tetangga turun deh. Masih suku aja wak menanam batang kayu di perbatasan antara dokek rumahnya. Padahal tanah kita lebih luas ke sana, tetapi kita lebih suka menanam batang kayu, tumbuhan dekat rumah tetangga sehingga atapnya penuh dengan daun. Polun leda. 2, cara berbuat baik kepada tetangga. Sabar dengan tetangga yang jahat. Itu salah satu berbuat baik jadi, Bu. Kok nampal yang parah? Nampal yang bogek kok. Ibu bisa kasih gulai, kasih makanan, kasih tolong ini, tolong itu. Tetapi ketika kita berhadapan dengan tetangga yang jahat, yang zalim, suka menganiaya, suka adu domba, suka riba, suka gosip, sabar dengan keadaan yang demikian, iko yang paling hebat. 3, cara berbuat baik kepada tetangga. Ini konsentrasi kita. Memberikan hak tetangga. Jadi materi kita ada lebih kurang 11 hak tetangga yang mesti kita agen, kita tunaikan kepada tetangga. Menurut siapa? Menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang rajin sholat, tahajud tiap malam, duha tak tinggal, witir apalagi, Senin Kamis dia lakukan, infak sedekah mampu, tetapi dia tidak mampu berbuat baik kepada tetangganya. Kata Rasul, orang yang ibadahnya banyak, tiap malam tahajud, qiyamul lailnya, tetapi sering menyakiti tetangganya, maka belumlah dia itu orang yang baik. Kenapa? Ada salah seorang yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan tetanggaku ya Rasul? Dia tahuzuna minal lail, rajin bangun malam, sholat duha, sholat tahajud siang hari, siang duha dia lakukan siang hari, tahajud dia lakukan malam hari, infak, walakin tu'zi jiranuhu bilisan."
akan tetapi dia sering menyakiti tetangganya dengan lidahnya. Bagaimana orang yang seperti ini ya Rasulullah? Apakah pahala amal soleh yang banyak dia lakukan akan memotong-motong kebaikan, atau kebaikan-kebaikan yang banyak dia kerjakan itu akan menghilangkan dosa lidahnya, atau lidahnya yang tajam itu akan memotong-motong kebaikan? Maka Rasul katakan, laisa fiha, laisa bi khairi, tidak ada kebaikan dari solat tahajud dari tidak ada. Solat yang dilakukan, solat sunat yang dia kerjakan itu tidak nampak. Kenapa? Hilang. Salah satu penyebab ndak magien. Satu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hak tetangga ini, ada beberapa hak tetangga itu. Kata Rasulullah, atadruna ma haqqul jiran. Kata Rasul, tahu enggak kamu hak tetangga itu? Lalu sahabat yang bertanya, Allah wa rasulu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu ya Rasulullah. Apa maknanya ibu? Para sahabat itu rendah hati. Walaupun dia tahu, paham, mengerti, tetapi dia tidak mau mendahului Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia tanyakan, atadaruna ma haqqul jiran, tahu ndak kamu hak jiran itu? Allah wa rasulu a'lam. Lalu Nabi kita menyebutkan, apa kata Rasulullah? Hak tetangga yang pertama, innista'ana bika antahu. Apabila tetanggamu itu minta bantu, minta tolong kepadamu, maka tolonglah dia. Kau yang harus ibu pahami. Hak tetangga yang pertama, dalam kata Rasulullah, apabila tetanggamu itu minta tolong kepadamu, minta bantu kepadamu, maka tolonglah dia. Bu, kalau kita sering dan ringan tangan menolong orang lain, ringan tangan membantu orang lain, khususnya tetangga, sering kita menolong membantu tetangga, maka ada waktu dan masanya tetangga itu akan ringan juga tangannya menolong dan membantu kita. Akan tetapi kita tidak mau menolong tetangga, berat menolong tetangga. Jangan diharap kita akan ditolong oleh tetangga. Kenapa ibu? Karena ada di situ take and give. Ada saatnya kita magih, ada saatnya kita menerima. Jangan berharap kita diberi oleh orang lain kalau kita tidak mengasihi orang lain. Satu, tolong dia, bantu dia sesuai dengan
kemampuan kita. Di dalam masalah tolong menolong ini ada dua. Yang pertama ada namanya isti'anah. Yang kedua ada namanya istansoro. Mana yang isti'anah itu? Kalau dia minta tolong kepada kita, minta bantu dia kepada kita, maka tolonglah dalam bentuk isti'anah. Membantu, menolong orang lain di dalam bentuk pikiran, di dalam bentuk ide, dalam bentuk pendapat. Tak tolongnya. Kan ada, Bu. Minta tolongnya kawak, guys. Minta bantu karena kita ndak bisa nolong, awak agen jalan keluar. Yang kedua, istanzoro, menolongnya dalam bentuk materi. Ma yang ancak, kedua-dua orang ancak kalau dilakukan. Tapi pilih salah satu. Kalau ndak bisa kita menolong dia itu dalam bentuk materi, tolong dalam bentuk pikiran. Kalau ndak bisa dalam bentuk pikiran, tolong dalam bentuk materi. Yang jelas arti apa? Jangan dia meninggalkan rumah kita ketika dia minta tolong, minta bantu, sifratil yad atau empty hand. Jangan dia itu meninggalkan rumah kita dalam keadaan tangan hampa. Tak punya apa-apa, tak punya pegangan. Jangan biarkan meninggalkan rumah kita dalam keadaan galau. Satu. Dua. Hak tetangga yang harus kita tunaikan. Innistaqorodoka aqrartahu. Yang tadi minta tolong. Yang kedua, hak tetangga itu yang harus kita tunaikan. Apabila dia minta pinjam kepadamu, maka pinjamkanlah dia. Bu deh. Kalau tetangga awak itu minta pinjam, pinjamlah. Sesuai juga kemampuan kita. Bu, kita manusia kok ndak lebih dari pinjam meminjam. Daripada ibu meminjam katompek yang ada unsur ribahnya di situ, ancak pinjam wak ka tetangga dak kadun sana. Yang paling kodok kita pinjam meminjam di rumah dengan tetangga. Pulus, piti, beras. Datang tetangga nak minjam pulus, uang. Tiba telepon dari anak, ma, bantulah Betty ma. Besok kan bayu uang kuliah. Telepon mendadak. Gajian olun. Padi lun baju. Coklat masih basah. Julo-julo lun nemo. Nah, pinjam piti tetangga. Pinjam 1 juta. Pinjam 500.000.
tergantung kebutuhan. Janji 1 minggu. Ibu yang memberikan pinjaman kepada orang lain 500.000, ibu kasih pinjaman kepada orang lain kali 1 minggu. 7 kali 500.000 berapa? 3.500.000. Artinya apa? Kalau kita memberikan pinjaman kepada orang lain dengan landasan ikhlas karena Allah, sebanyak apa kita meminjamkan kepada orang lain, maka sebanyak itu jugalah kita mendapatkan nilai sedekah setiap hari. Kalau kita pinjamkan 500.000, berarti kita sama sedekah 500.000 sehari. Kali 1 minggu. Berapa? Kata 7 hari aja lah. 3.500.000 ibu bersedekah. Dan piti tadi akan kembali. Lah dipinjamnya Ustaz. Janji 1 minggu, janji 2 minggu, kira 2 bulan baru dikembalikan. Ado model itu, Bu? Ado? Ado. Ibu yang ngaji harus paham. Kalau ndak ado tetangga awak atau orang yang kita pinjam itu, nah, ndak ado jangan didosa. Dan begitu juga kita yang meminjam tahu diri. Kalau ndak ado kambang bayu jatuh tempo, jauh-jauh sehari atau 2 hari datang ke rumahnya deh. Ya kan? Angke bendera. Ulun bisa aleka dibayu utang kita. Dak tibo pak kiriman dia pak si neneng nih deh. Itu kan bisa aja deh. Tapi dengan jujur. Lah tibo pak kiriman kiro pura-pura ndak tahu aja. Lah baju coklat nan yang tadi dak je babayu. Untuk besoknya Pak Ayah orang meminjam kepada kita. Ya kan? Nah, maka perlu kejujuran. Artinya apa? Janji 1 minggu tetapi 2 bulan baru dibayar. Berarti 2 bulan itu kalau ikhlas kita sabar, insya Allah setiap hari kita akan mendapatkan pahala 500.000. 500.000 sesuai dengan yang kita pinjamkan kepada orang lain. Udah. Oke. Berapa poin yang pertama, kedua, masuk? Ketiga. Wa in istaqaradoka a'rartahu. Apabila dia itu susah, fakir. Kalau fakir kok Bu, orang yang tidak punya usaha, tidak punya mata pencarian, dan nyolah sakit-sakitan, lah tuwo, kok fakir ya? Tak masuk ya? Kalau miskin, inyoleh punya usaha, tapi tidak mencukupi kebutuhan sehari. Kebutuhannya 100.000 sehari. Tapi dapat piti 75.000-nya. Kok tak masuk? Mis? Tetapi kalau fakir deh, ndak ada yang nyo dapetin 1 hari. Sedangkan nyo butuh. Inyo hidupnya belas kasihan sama orang lain. Kok tak masuk? Kata Nabi, inniftaqaradoka
apabila dia itu fakir, susah hidupnya, datangilah dia. Kalau kenyataannya Pak Abu, orang kodok ka tompek nan kayu atau tompek miskin? Ka tompek nan kayu, kodok ka tompek miskin? Nan kayu. Tapi kalau pai kita ka tompek miskin, Bu, agak tonang di kita. Kenapa? Wak colik rumahnya sederhana. Wak colik isi rumahnya sederhana. Wak colik pendapatannya sederhana. Wak bandiang Jawa umpamanya, agak bersyukur wak ka Tuhan. Tapi payah ke rumah yang kayu, nampak pertama aja, 3 to. Masuk ke dalam, perhiasannya banyak. Kemudian masuk ke dalam, banyak usahanya juga deh. Colik ke tangan awak, golang 10 mi golang awaknya. Colik tangan orang tu deh, bola kanan 20, bola kiri 20. Siap 2 3. 3. Tu kan betul awak dia. Artinya apa? Kalau wak kodok bertetangga, artinya mencolik kepada orang kayu, ndak rasa syukur awak dia kan hilang. Tapi mencolik awak kepada orang yang lah susah ekonomi, rasa syukur awak tinggi. Berarti itu ibu ambo. Kalau bu mencolik kapak anak orang yang muda umur 40, 39, tu colik apa anak ibu nala lesui-lesui? Tu dak kan bersyukur ibu deh. Colik ka ustad kita be ka ustad yang umur 27, colik bandiang jo pak anak kita tu yo beda. Yang muda. Pak anak kita lalenyoy. Atau bini kita. Colik awak ka bini orang 25 tahun, 30. Sedang bini awak umur 40, kodo awak colik bini kawan muda tu. Bu atau you bini awak nampaknya. Kenapa? Syukur. Tapi colik, ibu-ibu nama deko ke. Naladin intai malaikat ke. Balik wak kau mawa, alhamdulillah, lay masih muda je, yo kan? Kita gantung pambanding. Jadi kodok lah mencolik ke bawah dalam masalah dunia. Fija masalah ibadah jan, inyo de cik solat fardu je nyonya, tak do solat sunat deh. Jangan itu colik